Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dito Inimo Lydia dengan NIM 2309031011028. Perkenalkan, nama saya Maulina Putri Abdillah dengan NIM 2309031011052. Perkenalkan, nama saya Bintang Cahaya Walia dengan NIM 2309031021043. Perkenalkan, nama saya Kanabila Putri dengan NIM 2309003101077. Perkenalkan, nama saya Faidatul Muawana dengan NIM 220910201069. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai ideologi di negara Laos. Ideologi komunisme di Laos memiliki sejarah yang menarik. Negara ini menganut sistem partai tunggal dengan Partai Revolusioner Rakyat Laos atau bisa kita sebut PRRL sebagai kekuatan penguasa. Laos didirikan pada 2 Desember 1975 dengan ideologi komunis yang mengatur seluruh aspek kehidupan di negara ini. Meskipun praktik ekonomi Laos telah bergerak menuju pasar bebas, Marxisme Leninisme masih dipertahankan dan dianggap relevan oleh para pemimpin negara. Laos sebenarnya didasarkan pada sosialisme. Mereka menggabungkan sistem ekonomi pasar terbuka dengan prinsip-prinsip sosialis. Manfaat ekonomi dari pasar bebas digunakan untuk memberikan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan, dan layanan umum lainnya. Meskipun masih ada perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, terutama setelah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989. Laos tetap berpegang pada ideologi komunis. Islam di Laos juga dapat dijalankan hidup dengan toleransi meskipun di bawah rezim komunis. Laos telah membuka pintu bagi investasi asing termasuk pendirian hotel swasta dan investasi dari luar negeri. Meskipun demikian, partai tunggal masih berkuasa dan Laos terus mengejar kombinasi antara komunisme dan sistem pasar terbuka. Jadi, meskipun dunia telah berubah, ideologi komunis di Laos masih mempermainkan peran penting dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari negara ini. Laos merupakan negara yang terletak di Asia Tenggara, memilih ideologi komunis sebagai landasan pemerintahannya. Alasan Laos memiliki ideologi komunis karena satu pengaruh Sophanofong. Sophanofong yang dikenal sebagai Pangeran Merah memainkan peran penting dalam membentuk komunisme di Laos. Ia belajar sebagai komunis di Prancis dan Vietnam. Setelah Perang Dunia II, dia memiliki Ho Chi Minh, General Fei Chong, mengusir Amerika Serikat dari Indochina. Pengalaman ini menjadi salah satu alasan utama Sophanofong membangun gerakan komunis di Laos pada tahun 1950-an. 2. Perang Sipil Laos. Setelah Perang Dunia II, Laos mengalami perang saudara. Sophanofong dan gerakan komunisnya yang dikenal sebagai Pathet Lao berjuang melawan kolonialisme Prancis dan mendukung kemerdekaan Laos. Setelah Konferensi Jeneva 1954, penuh dengan Prancis, Pathet Lao memainkan dalam pemerintah koalisi. 3. Adanya dukungan dari Vietnam dan Uni Soviet. Pada tahun 1975, Laos secara resmi menjadi negara komunis setelah revolusi yang didukung oleh Vietnam dan Uni Soviet. Sejak itu, pemerintah Laos sebagian besar dijalankan sistem satu partai berdasarkan cita-cita Marxis. Meskipun Laos tetap mempertahankan ideologi komunis, beberapa negara lain seperti Cina dan Vietnam juga mengembangkan elemen komunis dan sistem pasar terbuka. Laos adalah salah satu dari negara 5 komunis yang masih bertahan di dunia saat ini. Ideologi komunis telah memainkan peran penting dalam sejarah Laos sejak 1975, ketika negara ini mengalami revolusi yang didukung oleh Vietnam dan Uni Soviet. Berikut adalah beberapa aspek penerapan ideologi komunis di berbagai bidang di Laos. Yang pertama yaitu politik. Partai Revolusioner Rakyat Laos atau LPRT adalah partai politik tunggal yang memegang kendali penuh atas pemerintahan. Semua keputusan politik dan kebijakan negara diarahkan oleh partai ini. Republik Demokratik Rakyat Laos adalah bentuk pemerintahan yang diadopsi setelah revolusi. Negara ini beralih dari monarki konstitusional menjadi republik dengan LPRT sebagai kekuatan dominan. Yang kedua yaitu hukum. Hukum di Laos didasarkan pada prinsip-prinsip komunis. Sistem hukum ini menekankan kolektivitas, kesetaraan, dan kepemilikan negara atas sumber daya alam dan produksi. Hak kepemilikan pribadi dibatasi, dan negara memiliki peran sentral dalam mengatur ekonomi dan masyarakat. Yang ketiga yaitu agama. Buddhisme Theravada adalah agama dominan di Laos. Meskipun mereka secara resmi mengakui kebebasan beragama, praktik agama diawasi ketat oleh pemerintah. Pengaruh agama terhadap kebijakan negara dibatasi, dan pemerintah memastikan bahwa agama tidak mengancam stabilitas ideologi komunis. Yang keempat yaitu sosial budaya. Kemiskinan masih menjadi masalah serius di Laos dengan sekitar 77% populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, tantangan masih ada dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Meskipun ideologi komunis telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Laos, negara ini juga mengalami perubahan dan adaptasi seiring waktu. Liberalisasi ekonomi pada tahun 1986 memungkinkan hak kepemilikan pribadi di sektor tertentu, tetapi prinsip-prinsip komunis tetap menjadi dasar negara ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan ideologi komunis di Laos dan di India.
Di Laos cenderung memperjuangkan kesetaraan sosial dibanding di India yang masih menghadapi masalah kesenjangan sosial yang signifikan. Sedangkan kekurangan dari ideologi komunis di Laos, yaitu warga di sana seringkali mengalami keterbatasan dalam mengungkapkan pendapat politik mereka atau berpartisipasi dalam proses politik yang bebas. Juga, pemerintah Laos mendapatkan kritik karena pelanggaran hak asasi manusia termasuk masalah hak tanah, penahanan politik, dan kebebasan berekspresi. Sedangkan India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia yang memberikan ruang untuk partisipasi politik yang luar serta kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Ideologi komunis dapat diterapkan di Indonesia, tetapi perlu diingatkan bahwa ideologi Pancasila yang dimiliki negara Indonesia berbeda dengan ideologi komunisme. Ideologi Pancasila berlandaskan 5 sila Pancasila, sedangkan ideologi komunisme meyakini bahwa tidak ada perbedaan kelas dalam sebuah negara. Penerapan ideologi komunis di negara Laos yang merupakan negara komunis berbeda dengan ideologi Pancasila di Indonesia. Ideologi komunisme di Laos berfokus pada pengumpulan kekuasaan dalam sebuah negara dengan tujuan utama mengganti sistem pemerintahan yang ada menjadi sistem yang lebih kontrol oleh kerajaan. Ideologi Pancasila di Indonesia ketimbangnya berfokus pada keseimbangan hubungan individu dengan individu, individu dengan negara, dan individu dengan sang pencipta, serta pemahaman dan pengamatan terhadap suku, agama, dan bangsa. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola ideologi komunisme berbeda dengan pemerintah negara-negara komunis lainnya. Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih setia mempertahankan komitmen untuk melarang komunisme dan segala hal yang berkaitan dengan ideologi komunisme. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah bahwa Laos adalah salah satu negara yang menganut ideologi komunis dengan kuat sejak didirikan pada tahun 1975. Meskipun ada beberapa adaptasi terhadap pasar bebas, prinsip-prinsip Marxisme, Leninisme masih tetap dipertahankan oleh pemerintah Laos. Penerapan ideologi komunis di Laos tercermin dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk politik, hukum, agama, dan sosial budaya. Meskipun ada beberapa manfaat seperti fokus pada pendidikan dan kesehatan, tetapi juga ada keterbatasan dan kebebasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia. Perbandingan dengan India menunjukkan perbedaan dalam pendekatan politik dan sosial, di mana India sebagai negara demokrasi memberikan lebih banyak kebebasan politik dan ekspresi pada warganya, meskipun masih menghadapi masalah kesenjangan sosial yang signifikan. Di sisi lain, Indonesia memiliki ideologi yang berbeda, yaitu Pancasila yang menekankan keseimbangan dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia secara tegas menentang ideologi komunisme dan melarangnya secara hukum. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa ideologi komunis masih memainkan peran penting dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari di Laos. Sementara negara lain seperti India dan Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap politik dan ideologi. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.